supaya mocopatan itu tetap akan terdengar di telinga masyarakat, tidak akan putus dari generasi ke generasi. Nah kita ini agaknya sudah putus. Yang datang malam hari ini aja misalnya, itu mocopat itu sudah, mbak-mbak sendiri mungkin juga asing, mocopat itu kayak apa ya? Salah satu kelompok kesenian masyarakat yang masih melestarikan kesenian mocopat adalah kelompok seni Pariworo yang berada di Desa Kebak Keramat. Dr. Suyoto yang merasa bahwa seni Jawa sangat penting untuk membentuk kepribadian manusia, baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya, di tahun 2012 muncullah ide untuk membentuk kelompok kesenian masyarakat Pariworo. Kangsa yatos matur nuwun tanpa cewet. Nah, larasipun menawi slendro songo iki pedhingane Pak Detomo pleng larase. Slendro pun iki jagone. Kegiatan kami saya beri nama Pariworo itu sesuai dengan kegiatannya, wujud kegiatannya. Pariworo itu adalah singkatan paguyuban nguri-uri budaya Jawa lan olah swara. Paguyuban itu kan sebuah komunitas untuk melestarikan budaya Jawa yang berwujud mocopat dan gadon. Nama itu saya ambil dari jenis kegiatannya. Karena kegiatannya adalah melakukan kegiatan pentas, melakukan kegiatan pelatihan, maka di situ saya beri nama komunitas atau paguyuban yang nguri-uri budaya Jawa lan olah swara karena juga berlatih bersuara. Saya itu sedari kecil tuh suka diurak-urakke sama bapak saya. Uro-uro itu sebenarnya sumbernya juga dari mocopat, namun prosanya lebih bebas. Artinya tidak ada ikatan, karena apa? Uro itu kan bisa kesana kemari. Makanya saya ikut gabung dalam acara Pariworo ini untuk menggali lebih dalam apa itu mocopat yang sebenarnya. Meskipun sekolah tinggi, namun kalau tidak mau mengembangkan dirinya, yes, mandek ten mriku niku wis dadi ilmu. Yo karyane mung tugas akhir niku karya terakhirnya. Setelah kuwi leren. Biyen niku nek ngomong ya ura-ura, Mas. Oh, ya kan. Bahkan dari acara Pariworo ini saya banyak mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan dari umum. Artinya bagaimana mengelola suara itu, misalnya dari lu, seleh, gergel dan sebagainya, itu ada penjelasan-penjelasan dalam acara Gadon Pariworo ini dijelaskan sama senior saya Pak Suyoto itu secara gamblang dan cetok. Saya pun mendapatkan apa yang saya cari selama ini karena saya pengen melestarikan budaya ini, bukan hanya menjadi ikon sebagai orang Jawa yang memiliki jiwa Jawa, di mana Jawa itu sebenarnya luar biasa. Mereka ngerokok, mereka harjo, dosamu yang hadir itu kita beri waktu untuk menyajikan tembang mocopat. Jadi nanti secara berurutan, kayak 3 orang, berapa orang menyajikan. Yang namanya Pariworo itu kan juga belajar juga. Ada hal-hal yang kurang pas, misalnya
itu kemudian saya membenarkan, memberi contoh seperti itu. Itu yang lagu maupun syair yang disajikan. Pemurika kleru ya wajar ka wong jomene kowe bocah ra mretole wong. Bali aku aku seneng ning ora iso. Bisa biasanya sampean iso. Sampean ki upama nom-nom mesti entek-entek. Ya lah wis rauman. Rika Januar wis rauman. Suarane Dengan adanya Gadon Pariworo ini, saya mendapatkan apa itu laras, apa itu slendro dan pelok. Terus untuk mocopat sendiri sebenarnya ada semacam waosan. Waosan itu memang harus diwaos, artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia prosalirik. Kalau dalam bahasa Jawa, tembang mocopat itu namanya boso pinatok. Boso-boso yang dipatok dengan menggunakan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya ikatan itu ada guru lagu, guru wilangan, guru gotro, dan sebagainya. Itulah yang mendorong saya ikut melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Meskipun banyak gempuran berbagai macam budaya yang dari luar sana, namun ternyata mocopat itu masih eksis. Dengan adanya perkumpulan Gadon Pariworo ini, saya sangat mendapatkan tempat, sangat mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Semuanya sudah terjawab dengan senior-senior saya yang ada di Pariworo ini. Malam Sabtu Legi dipilih sebagai pementasan mocopat Gadon lantaran dipercaya dalam kepercayaan Jawa hari Sabtu dianggap hari libur, dan Legi yang dipercaya agar orang yang mendengar mocopat Gadon akan senang. Bukan hanya pementasan, namun kelompok kesenian Pariworo membuat inovasi baru terhadap kesan bosan mocopat Gadon. Kelompok kesenian Pariworo menyuguhkan mocopat Gadon dengan penonton yang dapat berinteraksi langsung kepada pemain maupun penyanyi dalam pementasan. Interaktif itulah konsep yang ditawarkan oleh kelompok seni Pariworo. Penonton dapat belajar maupun menyumbangkan suara dengan tidak adanya batasan antara pemain dan penonton. Upayanen tarapon sampurna ugi ing kauripanira. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Mas Parto ya. Nah, niki tadi kandapan kedik Mas. Nah, jenengan nggih. Tadi. Heeh, iki. Lah ora njaluk tintingan Mas niku. Biasane ya njaluk kok. Wis pirang-pirang dina ora njaluk kok iki ora njaluk. Pirang-pirang dina ora njaluk kok iki ora njaluk neh. Barengan ndape 11 kelajing, Mas. Sami PJ Pak. Nggih, kala-kala enten sing do melu tentarut niku mestine. Ya pripun nek masalah enggak kajian niku awake dhewe entek. Jare dijimuk dina malam sing kira-kira malam minggu do ora teko. Dijimuk dina sing usih wong DKI saya meneh kan repot. Jadi golek solusi nang cara iki piye termasuk cak nom-nom sing kulino latihan supaya ya aktif ngoten. Rata-rata kula selami sing cak nom-nom contoh sing pun duwe modal iso nabuh, mbuh iso tenan ora ning wis anu. Kadang-kadang terus piye dijak campur sari, jak ngoten lah terus kalah kalih niku. Lho, lah saliyane niku ngeten Pak Geton.
nek pun payu tentara ku koyo dene pun Lah, apik iya, banget. iya. Latihan Iya. wong mudi. Latihan wegah, akhirnya terus rasane duit wegah. Nah, gini, ini nek aku ngandani ngene. Ora mbulakan wegah, dadi cah enom. Mbok nom iki lho. Itu anu apa? Jawa niki kaya wis adoh. Jadi dene niki barat-baratan gitu. Baratan. Baratan. Jawa niki apa meneh kok kon latihan wong seneng kowe wis ora gitu. Nah niku malih enten Pak. Sak menika tanggapan niku rata-rata niku Rama kok sesek to. Nah, Dadi wong iki sare iki ora ono. Meskipun anggota pariworo banyak dari generasi tua, namun semangatnya untuk anak cucu kelak tetap berkibar. Tidak terkecuali Rika, mahasiswa karawitan yang masih setia mengikuti pentas setiap malam Sabtu Legi. Awal mula saya ikut pariworo di saat saya masih kelas 2 SMK, dan kebetulan bapak saya menjadi relawan di tempatnya Pak Suyoto untuk membawa gamelan ke pendopo. Dari situlah saya diajak bapak untuk ikut pariworo tersebut. Dalam pariworo tersebut terdapat kayak mocopatan, gadon. Dari situ saya banyak belajar tentang karawitan, tentang mocopatannya juga, gimana baca pausannya kayak gitu. Saya perdalam lagi, belajar ke Institut Seni Indonesia Surakarta untuk mengembangkan diri di kesenian ini. Kegiatan di luar kampus yang saya ikuti yaitu latihan peningkatan, ikut organisasi di kampus, dan yang paling penting apresiasi di kampus dan di luar kampus. Apresiasi acara yang saya ikuti di luar kampus yaitu mengikuti latihan pariworo yang diketuai oleh Bapak Suyoto, dan beliau juga salah satu dosen saya di jurusan Karawitan. Saya membenahi apa yang dilakukan, yang dibaca oleh para yang datang. Kita memberikan contoh, membahas isi dari teks itu. Nah, setelah itu saya kaitkan dengan gadon itu, mocopat itu ternyata bisa disajikan di dalam bentuk kelenengan. Gadon itu untuk mewadahi bahwa mocopat itu tidak hanya disajikan dalam pausan mocopatan ini, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk kelenengan yang berupa gadon. Setelah itu diadakan dialog atau tanya jawab kepada peserta atau audien yang ingin tahu bagaimana mewujudkan dari wausan ke dalam bentuk gending. Seperti itu. Kita adakan dialog, kemudian kita tanya jawab, kita menjelaskan seperti itu. Itu dilakukan setiap pertemuan seperti itu.
Senadyan asor wijilipun nanging klakuwane becik utawa sugih carita kang dadi misil ala wateke wong suka nyuda prayitnaning batin sawetawis mboten nak so nggih nutup nggih nutup nah ngaten menika luluh lagu luluh tembung mikiraken kalian ngeraos menapa ingkang magepukan kalian tembung-tembung ingkang dipun aturaken iki ngomong apa nek iki kandan-kandan nggih jenengan ekspresine niki kaya ngandani kaya si pitutur ngoten niku dados ngraosaken surasipun cakepan. Saya itu orang Jawa, diturunkan dari keluarga seniman dan saya ini merasa handarbeni, merasa memiliki bahwa budaya Jawa itu menjadi bagian hidup saya. Saya melihat situasi sekarang ini bahwa masyarakat baik itu yang kalangan yang masih muda dan remaja agaknya sudah akan meninggalkan yang namanya mencopat. Nah, saya melihat situasi seperti ini, hati saya itu terketuk. Bagaimana masyarakat ini bisa mendengar lagi, memiliki lagi bahwa kita ini punya budaya yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu yang disebut mencopat. Gitu. Karena di sana di dalam mencopat itu ada yang berisikan religi, kemudian pendidikan, kemudian etika, apapun ada di sana. Di mencopat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan itu ada semua di sana. Harapan saya untuk remaja sekarang ini, mungkin mereka yang kurang mengenal tentang seni, saya ingin mengajak mereka untuk ikut mengapresiasi, belajar bersama di balai kampung. Mungkin bisa dari mengajak, kemudian mereka ikut, lama-lama mereka jadi senang, dan itu menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya kita. Lah harapan saya mocopatan itu tetap akan terdengar di telinga masyarakat. Tidak akan putus dari generasi ke generasi. Saya sebagai jiwa Jawi, ya katanya, sebagai jiwa Jawi itu harus saya ekspor kembali supaya tidak putus antara generasi ke generasi. Itu harapan saya seperti itu.
Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi seni budayanya. Kekayaan seni Nusantara yang bernilai adiluhung diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Di tengah gempuran zaman yang semakin modern, usaha melestarikan budaya masih dilakukan oleh segelintir masyarakat yang mencintai budaya lokal. Salah satunya adalah Dr. Suyoto yang merupakan seniman vokal, musisi karawitan, komponis, sekaligus akademisi seni karawitan yang tinggal di Kabupaten Karanganyar. Seniman kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini menekuni seni karawitan sejak kecil. Darah seni yang mengalir pada dirinya diturunkan dari orang tuanya yang juga menekuni profesi sebagai pengrawit atau pemain musik karawitan. Kecintaannya terhadap seni karawitan mengantarkan Suyoto untuk menempuh pendidikan di Akademi Seni Karawitan Indonesia, lalu menempuh magister dan doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, jurusan seni pertunjukan. Dalam perjalanannya mempromosikan budaya Indonesia, Suyoto telah memperkenalkan seni musik karawitan melalui beberapa konser internasional di berbagai negara bersama komposer ternama Rahayu Supanggah. Kini, Suyoto menekuni profesi sebagai seniman, sekaligus akademisi di program studi karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Ya, terima kasih. Selamat siang, saudara-saudara. Tugas Anda sekarang ini adalah Anda mendengarkan musik rekaman yang sudah saya kirim. Jadi nanti Anda tinggal mendengarkan, kemudian menyaksikan CD-nya di situ dengan musik yang telah saya kirim. Jadi kemudian dari Merong sampai Ingga, Anda menyaksikannya CD-nya itu dan penerapan wangsalanya seperti apa. Jadi sebelumnya sudah saya kirim ini dipelajari, diperhatikan, kemudian 1 minggu Anda harus mengirim balik ke saya. Jadi nanti saya akan mendengarkan bagaimana Anda menyaksikan sindinan itu, menjadikan tembang itu di dalam gending itu, gitu ya. Kegiatan PBM selama pandemi ini, kalau mata kuliah teori sih itu nggak masalah ya, tidak masalah. Ya ada masalah yang di mata kuliah praktik ya. Mata kuliah praktik itu selama ini belum ada solusi.
Contoh itu mata kuliah tabuh bersama. Mata kuliah tabuh bersama itu nggak bisa digunakan, menggunakan daring nggak bisa. Karena apa? Kan di situ harus satu kelompok, gitu. Harus satu kelompok. Jadi kalau daring bagaimana dia mau di mana gitu loh. Kalau itu di rumahnya masing-masing, itu terus pelaksanaannya seperti apa? Masalahnya itu harus sebuah satu komunitas yang di situ harus bersama-sama, tidak bisa dipilah-pilah, nggak bisa, karena itu adalah kebersamaan. Ini yang tabuh bersama sama sekali tidak bisa. Kemudian selain tabuh bersama itu ada tabuh sendiri, ada kendang sendiri, ada rebab sendiri, ada gender sendiri. Oke lah, misalnya itu tabuh sendiri itu digunakan daring. Masalah satu, apakah setiap mahasiswa itu punya alat di rumahnya masing-masing? Kan belum tentu. Seandainya punya misalnya punya kendang, kita akan mengawali dari dasar bagaimana membunyikan kendang. Itu kalau jarak jauh terus gimana? Dia nggak tahu. Misalnya di close up misalnya, jadi, tapi kita akan nggak bisa melihat di sana seperti apa, nggak bisa. Kemudian bagaimana tekniknya, bagaimana membunyikan dung, bagaimana membunyikan dap, bagaimana membunyikan tak, tong, apalagi yang kecil-kecil ret itu di sini kan jari ini kan berfungsi semua. Ya nggak mungkin bisa mempraktekkan karena hanya melihat saja. Kemudian kita tidak bisa mengetahui secara pasti seperti apa tangan dia. Nah ini kan nggak bisa. Itulah jadi sangat-sangat praktik, sangat-sangat sulit. Jadi sangat kacau beneran. Jadi ya ada itu tadi, ada dipilah-pilah misalnya satu instrumen itu kan satu instrumen itu menabuh instrumen jadi tabuh sendiri, tabuh instrumen sendiri itu bisa sih, tapi ya hanya sekedar untuk melihat saja. Untuk dia mempraktekkan itu kita tidak bisa kita melihat dia. Apalagi itu kelasnya banyak. Gimana? Kita kan akan mengetahui bagaimana dia membunyikan bagaimana ya? Kita nggak bisa. Dan ini juga terbatas sekali kan, hanya yang tampaknya hanya berapa orang. Dan kita misalnya dia itu menampakkan instrumennya juga sulit sekali. Itu yang gendang, yang gender juga begitu. Bagaimana mitetnya seperti apa? Jadi sangat sulit untuk praktik itulah. Ini yang menjadi masalah besar, terutama di seni pertunjukan itu praktik karawitan nggak bisa jalan. Sebagai akademisi, Suyoto juga aktif melakukan penelitian mengenai seni karawitan dan perkembangannya. Suyoto merasa kesenian karawitan harus diajarkan kepada generasi penerus bangsa, baik di jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Sebagai insan seni, dalam diri Suyoto muncul keresahan bahwa kesenian Jawa sangat penting untuk membentuk kepribadian manusia, baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Di tahun 2012 muncullah ide untuk membentuk Pariworo, yang merupakan singkatan dari paguyuban nguri-uri budaya Jawa lan olah suara. Pariworo berperan dalam pelestarian seni budaya melalui kegiatan Mocopatan Gadon yang kini mulai ditinggalkan. Mingkar minggu ringang oro akarono karenan margi siwi sina wong resmine iku sinuko
sinung karto. Kegiatan mocopatan ini dilakukan dengan menyajikan tembang mocopat yang kemudian diselingi dengan konser ensemble kecil yang disebut gadon. Ngilmu iku kelakone kanthi laku Mocopat merupakan salah satu kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa. Lebih dari sekedar lagu, tembang mocopat merupakan puisi tradisional Jawa yang syarat akan filosofi kehidupan. Syair dalam tembang mocopat ini berisi berbagai macam persoalan hidup, lengkap dengan pesan moralnya, seperti kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, hingga religi. Sedangkan gadon adalah perangkat kecil atau ensemble musik tradisi Jawa yang melibatkan instrumen rebab, kendang, gender, slentem, gong kemodong, gambang, siter, dan suling. Mocopat dan seni karawitan sebagai iringan memiliki estetika dan fungsi yang berkaitan dengan nilai sosial, moral, dan spiritual. Enten wiletan sing teng bawah. Nah niku mungkin nek wawasan dikurangi. Jadi prasaja wawasan prasaja. Mergone apa lagu ini sastra sing penting sastra ini. Jadi wiletan iku jadi sederhana. Kelakone kanthi laku kelakone Ben ngoten jadi itu ben kampung. Mocopat gadon inilah yang kemudian disajikan oleh kelompok kesenian Pariworo. Jadi saya itu orang Jawa. Saya itu orang Jawa dan diturunkan dari keluarga seniman, dan saya ini merasa handar beni, merasa memiliki bahwa budaya Jawa itu menjadi bagian hidup saya. Oleh karena itu saya melihat situasi sekarang ini bahwa masyarakat baik ini yang kalangan yang masih muda, kemudian remaja ini agaknya sudah akan meninggalkan yang namanya mocopat itu. Bahkan di dunia pendidikan itu pun dari SD, SMP, SMA. SD itu masih lah gitu, masih, tapi tidak begitu seperti waktu dalam zaman saya dulu. Jadi mocopat itu benar-benar diajarkan gitu. Nah, saya melihat situasi seperti ini, hati saya itu terketuk. Bagaimana masyarakat ini bisa mendengar lagi, memiliki lagi bahwa kita ini punya budaya yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu yang disebut mocopat gitu. Karena di sana di dalam mocopat itu banyak sekali ada yang berisikan religi, kemudian pendidikan, kemudian etika, bahkan dari kehidupan sosial itu ada loh yang namanya tembang mocopat itu berbicara tentang makanan, apapun ada di sana. Di mocopat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan itu ada semua di sana. Nah, melihat dari keprihatinan saya bahwa sekarang ini sudah
untuk melihat seperti itu sudah jarang sekali, sehingga saya muncul ide, muncul inisiatif, saya mendirikan yang namanya paguyuban Pariworo itu. Nah, paguyuban Pariworo ini saya dirikan kira-kira tahun 2013 kalau nggak salah, akhir 2013. Nah, setelah itu kenapa saya saya gandengkan dengan Gadon? Karena begini, saya juga melihat sebuah pengalaman bahwa kalau hanya mocopatan begitu saja, itu akan bosen. Jadi orangnya juga akan bosen juga. Nah, kemudian untuk supaya pendengar, supaya masyarakat itu tidak bosen dengan nembang terus begitu, kemudian kita selingi dengan kelenengan yang mana Gadon itu, seperti itu. Jadi akhirnya orang itu tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kecuali itu kita bisa menjelaskan bahwa sebenarnya mocopat itu tidak sekedar hanya digunakan untuk mocopatan saja, untuk waosan saja, untuk bacaan saja, tidak. Ternyata bisa disajikan di dalam gending gitu. Akhirnya setelah disajikan mocopat, kemudian gendingnya seperti ini, setelah menjadi gending, seperti ini gitu. Jadi ini ide saya supaya yang datang, orang yang penggemar itu tidak bosan. Di samping memberikan pengertian-pengertian, itu seperti itu. Lah harapan saya mocopatan itu tetap akan terdengar di telinga masyarakat. Tidak akan putus dari generasi ke generasi. Nah, kita ini agaknya sudah putus. Yang datang malam hari ini aja misalnya gitu. Itu mocopat itu sudah mbak-mbak sendiri mungkin juga asing, mocopat itu kayak apa ya? Nah, ini saya sebagai jiwa Jawi, ya katanya, sebagai jiwa Jawi itu harus saya ekspor kembali supaya tidak putus antara generasi ke generasi. Itu harapan saya. Kontribusi Suyoto dalam melestarikan seni karawitan dan Macapat sangat nyata dirasakan masyarakat setempat. Begini, saya itu sedari kecil tuh suka diurak-urak sama bapak saya. Uro-uro itu sebenarnya sumbernya juga dari mocopat, namun prosanya lebih bebas. Artinya tidak ada ikatan, karena apa? Uro itu kan bisa ke sana kemari. Makanya saya ikut gabung dalam acara Pariworo ini untuk menggali lebih dalam apa itu mocopat yang sebenarnya. Bahkan dari acara Pariworo ini saya banyak mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan dari umum. Artinya bagaimana mengelola suara itu, misalnya dari luk, seleh, gergel, dan sebagainya, itu ada penjelasan-penjelasan dalam acara Gadon Pariworo ini dijelaskan sama senior saya Pak Suyoto itu secara gamblang dan cetha. Artinya saya pun mendapatkan apa yang saya cari selama ini karena saya pengen melestarikan budaya ini, yang mendorong saya ikut melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini, sehingga di kemudian hari anak cucu dan generasi yang akan datang bisa menikmati karya adiluhung leluhur kami sebagai orang Jawa dan tetap menjadi Jawa. Meskipun banyak gempuran berbagai macam budaya yang dari luar sana, namun ternyata mocopat itu masih eksis dengan adanya perkumpulan Gadon Pariworo ini. Saya sangat mendapatkan tempat, sangat mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Semuanya sudah terjawab dengan senior-senior saya yang ada di Pariworo ini.
Berangkat dari kesenangan akan tembang-tembang Jawa, kelompok Pariworo terdiri dari berbagai macam generasi dan profesi. Meskipun anggota Pariworo banyak dari generasi tua, namun semangat untuk mewariskan budaya kepada anak cucu kelak tetap berkibar. Iler-iler tandure wasumiler kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar bocah angon panakno blimbing kuwilu nyulu panakno kanggo sepo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung jembar kalangane do sura ayu. Pak Ditomo, Mas Mali. Nggih. Kula niku duwe unek-unek. Ingkang magepokan kalian kegiatan Pariworo niki, kegiatan budaya, seni dan budaya niki. Wekdal Covid niki, COVID-19 niki terus terang mati total niki. Kula dhewe niku ajeng napa nggih ajeng ngundangi kanca-kanca niku mikir mawon. Nek ora dienekke kegiatan kok ya kegiatan budaya macet. Ning nek dienekke kula niku wedi kalih kahanan niki. Lah kula niku pripun? Ade Tomo menurut penemune sampeyan piye iki? Nggih, nek kula ini tetep wong sementara niki kan nembe napa pandemi napa ya ora bakal ora ilang kok. Nek kula nggih tetep carane mengke pripun ya tetep diuri-uri. Supaya nggih kabudayaan awake dhewe boten mati. Lah namung mestinipun nggih mendhet dinten-dinten utawi wektu ingkang magepokan nggih pisan mengke nek wonten zona ijo pemerintah sampun mbikak enggal-enggal pun awiti malih kawon. Soale pun mangke nek sampun kedangon kula kinten nggih terus terang mawon. Kula niku wong biasane iki ajar bengak-bengok iki wong rada krepe ora iso kok saiki arang-arang saya nek anu kula tetep nek kula kudu dilestarekke. Nggih. Lah niku nek niki ndang tuntas de. Nek apa ngenten iki terus piye? Mas Sumali pripun nek menurut jenengan terus piye iku, Pak? Nek kula niku ewaya ing pambudi. Ngeten to. Terutami kampung, Pak, ngen daerah kula mriku. Wong kula niku watuk merga sami ngobong boto niku to. Berambute niku nek diobong rak keluke niku rak ten pernapasan mboten sae. Lah niku watuk ngoten men dicurigai Covid niku Pak ora pripun niku. Dados pripun umpami niku mengke nggih nek bahasane sing sakniki niku protokol kesehatan kesehatan niku dijagi umpaminipun kadang-kadang Pariworo menika dipun ponto radi longgar ngoten ning nggih niku tetep dipun wontenaken malih Pak awit menapa estunipun menawi kedangon anggenipun pedhot niku estu nggih kutung saestu mila menika menawi saged menika dipun lestantunaken malih
lajeng dipun jagi umpami kedah jarak, kedah mawi masker. Aning nggih dilematis bahasane sing moncer, Pak. Lah awake dhewe niku nek nembang rak nggunakake tutuk, lah nek dibrongsong pripun niku. Ha napa pas niku jarake lagi ditebih supados pengaruhipun mboten pati niku ngaten menika dos pundi. Prayogine niki tetep napa nggih dipun wontenaken namung njagi protokol kesehatan tetep nggih. Kok malah kula nggak ada pikiran ngeten. Mengki tataan gamelan niku mlangke ra didiwiarke. Nggih didiwiarke. Jane niki nggih pun netepi protokol kesehatan jane nggih pun jaga jarak. Nggih niku leres pengendikane jenengan nek jenenge nembange nganggo cangkem. Tur banter gitu. Niki abah-abah niki lha nek nembange dibuntel lho ora ya ngene ya ora penak. Nggih niku to. Niku dadi nggih dadi ngeten mengke menawi kanca-kanca mengke nggih lenggahipun nggih tepi-tepi mawon. Nggih. Kasinasa bengah-bengah ning rak tepi ngeten lho tepi. Atus mengke menawi Mas Gadon nggih kan nggih lenggahipun tetep mboten pindah-pindah tetep wonten mriku nek Gadon niki tetep jarakipun kan sampunipun atur masker tetep lajeng mengke protokol kesehatan sing apa wijian tetep sedaya dipun wontenaken. Nah niku mengke tetep langsung kemawon ngoten nggih. Nggih. Terus nek menawi kali nggih ngoten iki nek nuruti iki terus piye nek mandek total nggih repot. Napa mandasane mantene maniku nek pun mandek total ngoten iki lajeng napa men repot. Nek mengke di langsung malah ngasih pirsa kula kinten nang latihan anu niku mungkin nek mboten ngoten ya kelakon mati tenan iki ampun. Nggih dados sarujuk niki pangandane Pak Ditama Mas Mali nek kula rangkum dados sepisan tetep dipun wontenaken pariwara kanthi njaga nggih protokol kesehatan. Pados pelestarian budaya niki mboten mati. Niku mati tenan niku. Nggih. Lajeng Mas Mali ngendika niku tetep nggih jaga jarak lan sanesipun. Nggih dan nggih lajeng nggih kula matur dhateng desa dene Mas Tomo kecamatan lan nggih sampun sedaya mangertos nek wis ngenekke kegiatan ora kon mulih. Meskipun dilanda pandemi, kelompok kesenian Pariwara masih berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dalam melestarikan budaya Macapat Gadon. Memang tidak banyak generasi muda yang ikut terlibat dalam pementasan Mocopat Gadon. Keresahan tersebut yang membuat kelompok seni Pariwara mencoba mengenalkan kesenian Mocopat ini kepada generasi muda-mudi dengan mengadakan pementasan setiap bulannya saat Sabtu Legi. Malam Sabtu Legi dipilih sebagai pementasan Mocopat Gadon lantaran dipercaya dalam kepercayaan Jawa, hari Sabtu dianggap hari libur. Dan Legi yang dipercaya agar orang yang mendengar Mocopat Gadon akan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kesarasan mugi tansah kajiwa kasarira semakin panjenengan sedaya kula. Amin. Puji syukur monggo sareng-sareng mujuk ing dalem Gusti ingkang Maha Nasib. Dene ngampos dumugi kaludhangan dalu menika panjenengan sedaya kula saged makempal dari kampung Pendapi Dukuh Lumpuk ing mriki nganti kepaing kalujengan. Bapak Ibu anggota
Karno. Samangsane pasamuan Ada ya. sinom pelok padenem Ya. samangsane pasamuan Ya. memangun martomartani sinami ing saben mangsa kala kalaning asepi lelono teki-teki gayuh keyanganing kayuyon heninging tias sanitya sapindrehatin punggu panggah cagadahar lawat nendro
Mocopat Gadon bukan hanya sebuah seni pementasan, namun juga sebagai alat pemersatu masyarakat yang tentunya bertujuan untuk melestarikan salah satu kebudayaan Jawa yang adiluhung. Menjaga warisan budaya Nusantara menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali generasi muda. Tentunya para pelestari seni budaya berharap lantunan syair mocopat yang syarat akan filosofi kehidupan suatu hari nanti tetap dilantunkan dan tidak lekang dimakan zaman.